Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Cahya Prayoga, NIM 72114191101 dari Universitas Negeri Semarang akan menjelaskan terkait sistem informasi manajemen bab 1 yaitu pengantar sistem informasi. Jadi sejarah sistem informasi. Dalam kurun waktu setengah abad, sejak pertama kali komputer digunakan untuk aktivitas bisnis, jadi evolusi piranti keras ini berkembang berkali-kali lipat, sangat dramatis. Jadi sejak awal yang tadinya cuman hanya untuk mengolah transaksi akuntansi sederhana, itu menjadi sistem yang dirancang untuk mendukung manajer dan para pemecah masalah lainnya. Nah, terus dari tahun ke tahun, itu komputer berukuran semakin kecil. Dari yang awalnya komputer besar yang tadinya monitor dan CPU-nya sendiri, itu semakin tahun ukurannya semakin kecil dan kecepatannya itu semakin cepat 2 kali lipat tiap tahunnya. Nah, hal itu dijelaskan pada hukum Moore atau Moore's Law. Jadi kecepatan prosesor telah mengalami peningkatan yang luar biasa sejak IBM memperkenalkan komputer mikro pertamanya. Jadi komputer mikro itu sejenis laptop yang komputernya kecil gitu, yang layar sama ininya nggak sendiri-sendiri. Nah, pada hukum ini menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit akan meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Jadi dalam komputer itu kan ada yang namanya motherboard. Di motherboard itu isinya kayak komponen-komponen gitu. Nah, itu semakin tahun itu semakin rapat. Nah, pada tahun 1970, tingkat pelipat gandaannya telah meningkat menjadi 18 bulan. Selanjutnya, pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesor. Jadi prosesor itu yang mengendalikan uh, yang dikendalikan oleh sistem operasi. Jadi sistem operasi itu seperti Windows XP, Windows 10, Windows 8. Lalu CPU itu yang mengendalikan seluruh komponen lain. Setelah itu ada RAM. RAM bertindak sebagai tempat kerja sementara bagi CPU. Nah, CPU dan RAM itu terdapat pada motherboard. Jadi yang tadi aku bilang yang banyak komponen-komponen itu namanya motherboard, dan di situ juga terletak CPU, RAM, hard disk dan lain-lain. Nah, hard disk adalah alat penyimpanan data. Selanjutnya sistem pemrosesan transaksi. Sebelum komputer ada, sistem virtual perusahaan adalah kombinasi proses manual mesin pembukuan yang digerakkan oleh kunci dan sistem kartu berlubang yang memproses data perusahaan. Data terdiri atas fakta dan angka yang belum diolah. Jadi data itu masih mentah yang kemudian nanti diproses terlebih dahulu hingga akhirnya menjadi sumber daya output yang kemudian bisa dijadikan acuan untuk proses manajemen. Selanjutnya sistem informasi manajemen. Nah, jadi awalnya pengetahuan para manajemen mengenai komputer itu semakin meningkat. Di sisi lain, spesialis informasi atau IT itu juga mempelajari dasar-dasar manajemen. Kemudian mereka berkolaborasi membentuk sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi ini kemudian dirancang ulang kan. Nah, akhirnya mencapai sebuah kemapanan sebagai area aplikasi komputer. Nah, kemudian sistem informasi manajemen akan menghasilkan informasi melalui penggunaan piranti lunak, pembuat laporan, dan model matematis. Berikutnya sistem kantor virtual. Teknologi telah membuat manajer menjadi lebih efisien dan dapat dengan cepat berkomunikasi dengan email. Kemampuan otomatisasi kantor telah melahirkan konsep kantor virtual, yaitu di mana manajer dapat melakukan siaran video tanpa semua pihak harus hadir. Sistem kantor virtual telah membuat manajer lebih mudah diakses oleh pihak konsumen dan pihak lain dalam perusahaan. Berikutnya sistem pendukung pengambilan keputusan. Jadi sistem pendukung pengambilan keputusan itu bagaimana? Nah, itu adalah suatu sistem yang membantu memecahkan satu masalah. Contohnya DSS.
DSS dirancang membantu manajer penjual untuk menentukan tingkat komisi terbaik bagi para tenaga penjualnya. Nah, output DSS dihasilkan dari basis data relasional. Jadi yang paling atas ini, paling atas basis data relasional, basis data pengetahuan, dan basis data multidimensional. Kemudian berikutnya ditambahkan kemampuan dukungan keputusan kelompok groupware. Nah, tambahan terakhir pada DSS itu meliputi kecerdasan buatan dan pemrosesan analitis secara online. Nah, kecerdasan buatan itu yang bagaimana? Kecerdasan buatan adalah ilmu yang memberikan kemampuan bagi komputer. Berikutnya, manajer sebagai pengguna sistem informasi. Berikut adalah tingkatan manajemen ya. Yang pertama, tingkat perencanaan strategis. Jadi, tingkat perencanaan strategis ini, mereka itu yang merencanakan seluruh dalam organisasi. Dan dipercaya rencana yang mereka rencanakan itu sangat berpengaruh untuk tahun-tahun kemudian. Nah, selanjutnya tingkat kendali manajemen. Jadi tingkat tengah ini adalah tingkat kendali manajemen. Jadi tingkat kendali manajemen memiliki tanggung jawab untuk menjalankan rencana dan memastikan tercapainya tujuan. Nah, kemudian tingkat yang paling bawah adalah tingkat kendali operasional, yaitu di mana operasi perusahaan benar-benar terjadi. Selanjutnya fungsi manajemen. Jadi yang pertama itu merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Kemudian berorganisasi untuk menjalankan sebuah rencana. Lalu mengisi dengan sumber daya. Setelah itu mengarahkan sumber daya tersebut, dan juga yang terakhir adalah mengendalikan agar tetap pada jalurnya. Peranan manajerial. Jadi yang pertama adalah peranan interpersonal. Nah, peranan interpersonal itu meliputi figur pemimpin, yaitu manajer melakukan tugas seremonial. Yang kedua, pemimpin. Manajer memberikan motivasi dan semangat. Nah, lalu hubungan, yaitu manajer melakukan kontak dengan orang luar. Peranan yang kedua adalah peranan informasional. Jadi meliputi yang pertama monitor, yaitu manajer memindai aktivitas internal. Yang kedua diseminator, yaitu manajer meneruskan informasi ke pihak dalam. Yang ketiga juru bicara, yaitu manajer meneruskan informasi ke pihak luar. Peranan yang ketiga adalah peranan keputusan. Yang pertama meliputi wirausaha, yaitu manajer melakukan perbaikan permanen terhadap unit. Yang kedua, penanganan gangguan. Manajer memberikan reaksi terhadap peristiwa yang tidak terduga. Dan yang ketiga, pengalokasi sumber daya, yaitu manajer mengendalikan kas unitnya. Yang keempat, sebagai negosiator, yaitu manajer menyelesaikan perselisihan. Tahapan pemecahan masalah. Yang pertama, aktivitas intelijen, yaitu mencari kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Yang kedua, aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan tindakan. Yang ketiga, aktivitas pemilihan, yaitu memilih satu tindakan dari berbagai pilihan tindakan yang ada. Kemudian aktivitas peninjauan, yaitu menilai pilihan-pilihan yang sudah dipilih tadi, ditinjau kembali. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.